Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Saya Delia Putri Amanda. Saya Demeka Putri Juneva. Di sini pada siang hari ini kami akan membahas tentang teknologi informasi pemerintahan. Nah, di dalam teknologi informasi pemerintahan itu kami akan membahas dua pembahasan nih, yaitu urgensi dan apa dampaknya ketika tidak ada teknologi informasi di dalam pemerintahan. Nah, teman-teman semuanya, dengerin ya diskusi menarik kami tentang Teknologi informasi pemerintahan. Oke, terkait pembahasan yang kita mau bahas tadi tentang teknologi informasi pemerintahan, nah pasti ada urgensinya. Apa sih Del urgensinya? Nah, di sini aku akan jelasin nih urgensinya gitu. Ada beberapa web yang aku baca, salah satunya ialah tentang teknologi informasi gitu. Di dalam urgensi teknologi informasi ini sangat besar ya ikut andilnya gitu, karena teknologi informasi ini sangat-sangat dibutuhkan di dalam masyarakat. Contohnya saja seperti transparansi tentang pemerintah. Mengapa harus transparan? Karena ketika pemerintah itu memberikan dana untuk alokasi di masing-masing daerah gitu kan. Jadi kita kan harus tahu nih ada berapa informasinya, berapa untuk daerah itu gitu loh. Jadi informasi tentang dana anggaran yang diberikan itu tuh tidak simpang siur, jadi jelas gitu dari pemerintah pusat ke bawah-bawahnya gitu kan. Nah, dan dana anggaran itu tuh untuk apa, pelaksanaannya itu untuk apa gitu ya kan. Nah, selain itu urgensinya itu tentang pelayanan publik. Nah, di sini bagaimana pelayanan publik itu cepat terjalannya dan ketika kita memberikan informasi kepada masyarakat itu tidak lebih efisien dan lebih efektif. Kenapa begitu? Ya karena pemerintah itu menyediakan layanan elektronik gitu loh. Seperti misalnya nih contohnya kita ke puskesmas gitu loh. Pasti sebelum kita bilang kita sakit apa, pasti kita ditanya dulu nih, ya kan, ada BPJS-nya enggak, BPJS-nya itu di puskesmas mana gitu loh. Karena kalau biasanya ya, kalau di BPJS yang nggak sesuai sama puskesmas, itu biasanya nggak diterima ya kan. Nah, jadi kita diakses dulu nih, promotornya atau apa gitu, mengakses dulu ada nggak nama yang bersangkutan di dalam puskesmas itu gitu loh. Jadi kan kayak ketika diketik namanya langsung ada nih dia tinggal di mana, nomor BPJS-nya ya kan. Terus sebelumnya ini dia pernah nggak sih berobat di puskesmas ini gitu loh. Contoh saja aku nih aku tuh periksa mata tuh di salah satu tempat obat mata yang namanya SMAC gitu. Nah, sebelum aku periksa mata itu tuh kita harus sidik jari dulu, kita harus ditanya dulu nomor HP-nya untuk disamakan data 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun di kisaran 2 tahun itu pasti bukan hanya aku aja kan yang meriksa mata, pasti ada banyak pasien-pasien yang lain kan. Terus pasti kita kalau tidak menggunakan teknologi seperti komputer ataupun laptop, pasti kita nih agak susah nih. Udah banyak buku-buku tentang pasien-pasien yang datang ke SMAC gitu. Nah, tapi karena ada teknologi informasi yang lebih canggih gitu kan, jadi ketika diketik namanya aja langsung ada nih, oh aku 2 tahun yang lalu berobat di situ untuk periksa mata. Nah, ada nih namanya gitu kan. Tinggal kita samain lagi dan tinggal diperiksa nih gitu. Jadi karena gampang dan lebih efektif, tidak membuang-buang waktu lah kalau kita menggunakan teknologi informasi yang lebih canggih di pemerintahan itu. Karena pemerintahan kan memberikan kita teknologi informasi itu bukan tidak ada alasan gitu kan, karena untuk mengenakan pasien juga dan yang bekerja juga tidak sesusah itu gitu loh untuk memberikan informasi nih kepada pasiennya gitu. Karena kalau yang memberikan informasi saja lamban, apalagi kita yang mendengarkan gitu kan, pasti kita kayak ini bener gak ya informasinya gitu kan. Perasaan tuh aku
kalau kita nggak sesuai data, bener nggak ya aku 2 tahun yang lalu periksa mata gitu, perasaan aku baru setahun yang lalu loh kayak gitu ya kan, gitu. Jadi intinya dari urgensi teknologi informasi pemerintahan ini adanya transparansi, akuntabilitas, sama pelayanan publik. Iya, itu tuh kayak yang secara singkatnya ya, Mek, yang kita bahas tuh kayak gitu sih, lebih bagusnya gitu ya kan. Jadi apanya tuh sesuai lah gitu, cocok lah apa yang dibuat pemerintah kepada masyarakat. Oh iya Del, ada juga buku yang pernah aku baca itu terkait karya dari Richard Yates tentang Reinventing Government in the Information Age. Nah, buku ini tuh membahas tentang teknologi informasi yang dapat mengubah pemerintahan. Tapi menekankan bahwa implementasi yang sukses bergantung pada manajemen yang tepat. Ya, jadi memang kita harus memanajekan kalau teknologi informasi itu tepat kepada masyarakat, informasi itu datang ke masyarakat itu dengan tepat dan dengan benar-benar informasi itu ada gitu loh. Jadi tidak ada hoax, tidak ada informasi itu tuh dibuat-buat gitu ya kan. Ya. Nah, setelah kita sudah membahas tentang urgensi teknologi informasi pemerintahan nih kan Meka, di sini nih aku juga pengen tahu nih ya kan. Teknologi informasi pemerintahan ini kan bagus nih, sangat-sangat bagus untuk masyarakat. Masyarakat tuh bisa tahu informasi-informasi yang apa dibuat oleh pemerintah ya kan. Nah, pernah kepikiran nggak sih kalau nggak ada informasi pemerintah ini apa yang akan terjadi gitu? Apakah sama hal yang sebelumnya atau berbeda gitu? Atau ya udah berjalan aja gitu? Tanpa adanya teknologi informasi itu pasti kita adanya kurangnya transparansi sama akuntabilitas yang kau bilang tadi, sama penurunan pelayanan publik. Soalnya kalau terkait teknologi informasi, kita lebih menguntungkan menggunakan pelayanan publik. Contohnya aja kayak kita contohnya kayak kita saat membuat KTP ataupun membuat SIM, memperpanjang SIM atau untuk STNK motor. Nah, itu pasti butuh pelayan publik dari teknologi informasi. Jadi misalnya kalau nggak ada teknologi informasi pasti kurang efisien gitu kan. Jadi lebih ke ini ya, pencarian data ya. Iya benar. Kalau menguntungkan menggunakan teknologi informasi untuk mencari data-data. Jadi memudahkan masyarakat untuk istilahnya berkomunikasi juga lah. Jadi kalau nggak ada teknologi informasi, bagi kau tuh keamanan data dan data-data dari apa yang bersangkutan dengan pemerintah maka nggak efektif dan nggak akan terjaga gitu ya. Iya. Jadi lebih kayak nggak terdeteksi lah gitu ya kan data-data yang dan nggak efisien ya. Iya. Oke. Jadi lebih memudahkan kita saat menggunakan teknologi informasi itu dalam pemerintahan. Okay. Jadi memang urgensi tentang teknologi informasi pemerintahan dan apa yang akan terjadi ketika tidak ada teknologi informasi ini pemerintahan. Kita harus memang disandingkan gitu ya kan, karena ada hal yang baik ketika ada teknologi dan ada hal yang buruk ketika teknologi itu ada. Tapi ada juga hal yang tidak baik ketika teknologi itu tidak ada dan hal tidak baik ketika teknologi itu ada gitu ya kan. Jadi memang semuanya itu ada naik turunnya ya tentang teknologi. Ada baik, ada tidak baiknya. Oke. Nah, udah selesai nih pembahasan kita. Sangat menarik ya teman-teman semuanya. Ya, terkait urgensi sama apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan teknologi informasi di pemerintahan. Jadi teman-teman semuanya, gunakanlah teknologi informasi itu dengan bijak dan dengan baik, karena kita harus tahu nih apa yang akan terjadi di dalam pemerintahan, karena kita salah satu dari yang menerima apa yang pemerintah buat, walaupun kita kadang nggak terlalu peduli sih tentang pemerintahan, tapi kita akan sangat-sangat peduli ketika kita tahu gitu. Contohnya saya itu tadi ya kan, yang tentang dana. Pasti kalau semuanya berbicara tentang dana, pasti pada pengen tahu nih dananya ini kemana sih perginya gitu ya kan, Mek? Ya betul. Nah, makasih teman-teman semuanya telah mendengarkan diskusi kami berdua yang singkat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.